Perkenalkan, nama saya Dwi Maulidia. Hai, nama saya Muhammad Azhari. Hai, perkenalkan nama saya Dea Rahma Amanda. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menampilkan tentang empirisme beserta contohnya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat menonton. Aduh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani Italia yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikiran empirisme dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Sejarah empirisme itu berawal pada abad ke-17 sampai abad ke-18 atau sekitar tahun 1632 sampai 1704 yang dikembangkan oleh John Locke di Inggris. Nah, paham empirisme ini itu hadir sebagai penentang dari rasionalisme itu. Karena pada saat itu rasionalisme telah menyebarkan pahamnya di Inggris pada saat itu, dan empirisme hadir sebagai penyeimbang dari rasionalisme itu. Tokoh-tokoh dimaksud diantaranya adalah David Hume, John Locke, dan Bosco Berkeley. Tokoh-tokoh pengambilan aliran empirisme selain John Locke adalah David Hume 1588 sampai 1679, namun mengalami sistematisasi pada 2 tokoh berikut, John Locke dan David Hume. Tokoh empirisme lain sangat David Hume 1711 sampai 1776. Empirisme punya 3 kelemahan yang berkaitan dengan ciri-cirinya. Pertama, empirisme hanya mengandalkan pengalaman yang tidak berhubungan langsung dengan kenyataan objektif jika berperan sebagai konsep. Pengertian dari pengalaman bersifat kurang jelas untuk berperan sebagai sumber pengetahuan yang sistematis. Kedua, keterbatasan dan ketidaksempurnaan indera manusia membuat empirisme tidak mampu membedakan antara sesuatu yang bersifat khayalan dan fakta. Ketiga, empirisme tidak memberikan kepastian mengenai pengetahuan karena adanya kelemahan dari indera manusia. Untuk kalian yang masih belum memahami materi yang telah kami sampaikan, yuk simak baik-baik video setelah ini. Thanks for watching. Ini adalah kursi. Kursi ini untuk tempat untuk duduk. Nah, kalau di dalam empirisme, kursi ini dia itu sebagai puncak ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena di kursi ini dia merupakan suatu objek yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Nah, kursi ini contohnya seperti ini. Ketika saya menduduki kursi ini, saya merasakan bahwa saya bisa duduk di kursi ini dan bisa melihat kursi ini mempunyai beragam ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah memiliki tempat sebelah
kemudian ada papan untuk di tempat untuk menulis, dan kemudian ada papan lagi di bawahnya sebagai tempat untuk kita duduk, dan memiliki kaki 4 buah kaki sebagai penyeimbang agar kursinya tidak terjatuh. Jadi ibu kan juga bertanya, kan tadi dijelaskan tentang indera peraba, sedangkan panca indera itu ada 6, peraba, perasa, pendengaran, dan lain-lain. Jadi ibu nggak tanya tentang empirisme dalam segi pendengaran bagaimana? Oke, di dalam empirisme dia menggunakan yang namanya panca indera untuk mengetahui yang namanya pengetahuan. Nah, seperti apa itu panca indera di dalam empirisme dalam itu pendengaran? Nah, contoh seperti ini. Ketika kita mendengar suara, baik dari suara kendaraan, suara orang lain, dan suara hewan, kita akan mengetahui perbedaan dari bagaimana suara itu keluar. Nah, dari situlah contoh seperti ini. Ketika kita mendengarkan suara motor dan mobil, itu tidak dapat perbedaan yang signifikan antara suara itu, dan tidak bisa membedakan antara suara mobil yang lebih keras dibandingkan suara motor. Jadi seperti itu. Saya bertanya, bagaimana itu empirisme dalam segi panca indera perasa? Oke, indera perasa atau indera pengecap itu merupakan indera manusia yang digunakan untuk mengetahui rasa dari sebuah makanan. Jadi kenapa dia rasanya dia nggak sama-sama aja sih? Ayo dong. Ayo ini kita air putih. Sedangkan di hari ini air yang sudah ditambah teh manis. Jadi itu. Dengan itu jadi ini. Contohnya ini. Ya gimana? Nah, kandungan itu. Kandungan dari minuman yang saya minum ini, dia itu mengandung gula sebanyak 12 gram. Jadi ketika ada sesuatu yang dicampurkan di dalam minuman itu, air yang dicampur dengan Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata atau materi, mohon dimaafkan. Minallahi mustahan wa iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula, dia akan menjadi manis. Dan begitu pun sebaliknya ketika kita menambahkan air itu dengan kopi atau makanan-makanan yang larut dalam rasa yang pahit, dia akan berubah menjadi pahit. Dan begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekarang sudah tahu ya? Oke. Lebih enak ini, tapi lebih sehat ini.